Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Pakan Ngakak Beb, sharing setting kupas tuntas tentang kicau mania dan lovebird mania. Oke, hari ini saya akan membahas tentang apa sih lovebird factor tersebut dan artinya seperti apa. Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah kata ataupun penjelasan saya pada hari ini, karena sejatinya dari pemula untuk pemula dan kita sharing bersama bagaimana caranya agar ilmu itu tidak akan ada habisnya dan ilmu itu akan menjadikan sesuatu kita yang lebih baik, ya kan. Terus juga pemahaman tentang daripada burung lovebird itu juga biar kita bisa memahami. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih lovebird factor itu. Jadi kita berbicara tentang apa sih lovebird factor itu, banyak hal, banyak penjelasan, juga banyak pengertian daripada kawan-kawan semuanya. Yang terjelas saya juga tidak tahu ya, yang pertama kali membawa burung lovebird ke Indonesia itu siapa, dan juga yang pertama kali membuat lovebird itu menjadi burung kekean ataupun lomba di gantangan ataupun lomba burung ya. Oke, mari kita bahas terlebih dahulu tentang lovebird factor. Lovebird factor itu sebenarnya nggak ada sih. Kalau saya bilang ya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penjelasan pada kali ini. Lovebird factor itu sendiri sebenarnya arti istilahnya adalah lovebird yang emosi birahinya pas dan juga emosi kawinnya pas. Jadi dia berbicara ke emosi, karena emosilah itu tersebut jadi pengertian daripada lovebird factor. Karena sejatinya lovebird sendiri itu adalah sifatnya berkoloni, cinta terhadap pasangannya, namanya juga lovebird ya kan, burung cinta. Jadi dia burung yang berpasangan, diciptakan berpasangan dan berkoloni dengan koloninya yang banyak di alam liar itu sendiri. Dan sejatinya lovebird itu bukan burung factor, tapi burung yang berkoloni. Dan factor pengertiannya adalah emosi birahinya aman, emosi kawinnya aman. Jadi dia keluar yang namanya factor ataupun krak 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 krak. Itu dia adalah burung factor. Jadi istilah daripada burung tersebut yang dari koloni, yang cinta sama burung yang disukai dia, baik itu warna, baik itu jenis kelamin ya kan. Itu tadi silsilahnya daripada lovebird biasa. Nah, buat kalian yang suka dengan pecinta lovebird factor, jangan juga mengirikan adanya lovebird konslet ataupun semi konslet. Ya, karena kita semua sama-sama bentukannya, yaitu satu hobi, satu visi misi bahwa menciptakan lovebird di lapangan. Toh juga banyak IO-IO yang berbeda-beda pakemnya. Nah, jadi gini, terkadang yang menjadi polemik atau dilema saat ini adalah ketika kita mengirikan sebuah gantang ya ataupun lomba burung, wah sebelah saya nggak ada faktornya, sebelah saya konslet, sebelah saya semi faktor, langsung minor, minor. Jadi jangan dikomplain karena itu tersebut daripada pakemnya gantangan tersebut sendiri. Kalau kalian pecinta faktor ataupun seni bertarung secara real ataupun gentle, ya sudah, cari aja pakem yang dimana dia menciptakan sebuah burung yang harus jejer, harus ada interaksi ya kan. Kalau pakem, saya boleh menjelaskan sedikit-sedikit ya, nggak saya perlebar karena terlalu banyak. Kalau pakem yang terbaik untuk lovebird factor di sebuah gantangan ataupun IO ataupun lomba burung sebenarnya simple. Yang pertama dia harus interaksi, yang kedua harus saling jejer tanpa harus berjauhan, yang ketiga ketika interval di tengah selalu tuh namanya lovebird panjang kan, ngekeknya kayak gini. Ini gak panjang sih, itu selalu matanya blow ataupun semi tapi nggak tidur. Nah, kalau panjang itu, kalau real the factor, dia intervalnya 5 detik, 1 2 3 4 5, pasti dia melek lagi. Tapi kalau lovebird minor ataupun lovebird konslet, pasti dia kelamaan tidur lebih dari interval 5. Itu adalah gantangan ataupun IO yang fair play. Jadi dimana dia harus ada interaksinya koek, harus ditempel, nggak boleh berjauhan, dan ketika nembak panjang intervalnya tidak lebih dari 5 detik untuk merem. Itu pakem yang bagus. Jadi kalian yang belum tahu namanya lovebird factor, kita belajar bersama di sini Bebs ya. Jadi jangan mengirikan keadaannya lovebird minor, mentil ataupun ya segala sesuatu tentang lovebird, karena sejatinya kita hobinya sama. Kalau nggak suka ya sudah, gantang aja di tempat yang
menyediakan untuk vektor tersendiri, konslet tersendiri, ataupun semi minor ataupun semi gacor sendiri. Jadi ya kita sama-sama harus memaklumi, kita sama-sama ingin memajukan dunia lovebird agar menjadi sesuatu hal yang membahagiakan, menyenangkan ataupun ngakak berjamaah Pips ya. Oke, apabila ada kekurangan dari pertanyaan saya, mohon dikoreksi dan mohon di komen di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like Pips ya. Jadi itu tadi penjelasan saya apa sih lovebird vector itu, seperti itu. Dan juga untuk makan, pola makannya belum lagi ya saya jawab ya. Pola makan lovebird vector adalah dia yang harus bisa mengontrol birahi dan emosinya. Jangan terlalu kasih pakan tinggi, jangan juga terlalu kasih pakan rendah. Pakan yang sedang-sedang yang cocok dengan dia. Apabila cocok dengan pakan tinggi, proteinnya tinggi ya sudah pakai seperti itu aja. Tapi sejatinya lovebird vector itu rawan di birahi dan emosi berlebih. Contohnya birahi berlebih adalah dia selalu bebek ataupun gestang, itu birahinya berlebih. Kalau untuk emosi sama birahi itu beda tipis ya Pips ya. Beda tipis, hampir tidak bisa membedakan. Saya juga belajar dan semua karakter burungnya itu beda-beda. Kalau untuk vector itu bahaya rawan over birahi, dan over birahi sejatinya tidak akan pernah bisa hilang, tapi bisa stabil. Emosi biasanya centang-centang ataupun ya ngering ataupun nebok, itu bisa jadi emosi, bisa jadi birahi kawin karena mencari pasangannya. Dan sejatinya lovebird, saya ulangi kembali, adalah berkoloni, berpasangan, dan suka dengan jenis yang disukainya sehingga emosinya keluar di lomba burung. Pahami semua itu, tetap kerjasama, baik itu vector, konslet, semi gacor. Janganlah komplain karena kita sama-sama penghobi. Kalau bisa, kalau nggak cocok dengan gantangan tersebut ya sudah pindah gantangan lainnya karena masih banyak penggantinya. Kita harus guyup rukun antara vector, semi konslet ataupun minor mangap, gacor, konslet ya kan. Oke, mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap kita yakin bisa bahwa lovebird akan terus ada karena lovebird sejatinya ya mecewu, baik lovebird ataupun kicau itu dibutuhkan di gantangan ataupun lomba burung, dan dibutuhkan kita untuk mencari hobi dan mencari hiburan sejatinya dan mencari teman ngopi ataupun bersaudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan sebarkan video saya kali ini Pips. Dan di bawah-bawahnya boleh komen, akan saya share di sini. Jadi komennya jenengan semua apa tentang lovebird sampai BIK atau lovebird apa, jadi bisa dikomenkan di YouTube saya ini. Jangan lupa pakan ngakak ya Pips ya. Ciao, salam ngakak berjamaah Pips.